Di dekat hotel tuh banyak banget tempat-tempat sarapan kayak gini. Tapi kita lagi pengen makan di Whampoa Market karena dulu aku sering makan di sana dan itu banyak makanan enak di sana. Murah-murah lagi. Let's go. Jadi ya setelah check out dari Chinatown kemarin, kita pindah ke hotel di Balestier. Daerah ini tuh daerah dulu aku sekolah, jadi aku tahu banyak banget tempat makanan enak di daerah sini. Salah satunya di Whampoa Market ini. Jadi kita tuh nginepnya di Value Hotel Balestier, jalan sedikit tuh bakal ketemu dengan Whampoa Market ini. Oh iya, kalau kalian ketemu dengan mobil antik kayak gini, yang punya pasti orang kaya. Karena pajaknya mahal cuy. Lanjut, ini kita makan di Whampoa Makan Place. Di sini tuh sebenarnya pasar pagi, tapi di sebelahnya tuh ada food court gede banget. Yang tahu makan di sini tuh biasanya cuma orang lokal, karena tempatnya tuh nggak nge-branding. Tapi jangan salah, di sini tuh banyak banget tempat makanan yang enak. Gak sedikit dari mereka tuh yang punya award khusus gitu loh. Mirip-mirip kayak Michelin, tapi versi lokal Singapura. Lihat aja dari antriannya, kalau antriannya itu panjang biasanya makanannya enak. Karena yang ngantri itu pasti orang lokal, bukan orang pendatang. Jadi mereka pasti tahu mana yang worth it. Ini mau makan aja bingung woi. Banyak banget makanannya tuh. Itu juga tanglin apa tuh, carrot cake. Antrinya sampai sini. Ada musik-musik kayak gini juga lagi. Enak banget sarapan sambil dengerin lagu kayak gini. Antre minumnya sampai kayak gitu tuh. Panjang. Ini Bangka. Tuh lihat. Akhirnya setelah keliling kita cobain makan lomi yang aku lihat tuh dapat bintang 5 di tahun 2018 sebagai Singapore Best Food. Aku juga cobain makanan khas Singapura. Ini tuh kita beli roti serikaya pakai telur setengah matang gitu loh. Enak. Kita cicip dulu kuahnya. Enak loh. Ini ada bakso ikannya juga guys. Nah, ini karena panas banget, woi. Alamak. Panas. Satu. Tuh, kasih dua. $3.50 dapat kayak gini nih. Terus kita makan pakai roti serikaya. Lihat, look at this. Look at this. itu roti siapa? Mundur. Ini katanya cara orang Singapura makan roti. Enak sih. Manis serikaya, pakai creamy telur. Enak loh. Lanjut selesai makan kita jalan-jalan lagi. Hari ini kita tuh sekalian cari barang di Orchard. Karena emang punya tujuan mau belanja beberapa barang sih. Perjalanan naik bus lebih kurang 8 stop dari tempat kita tadi. Hari ini kita jalan-jalan ke daerah Orchard. Tapi turunnya di Far East Plaza aja. Tinggal jalan kaki sekalian kita lihat-lihat ada apa di mall ini. Asik kan nih? Bayangin di Singapura mau beli emas tuh nggak harus ke toko emas, tapi bisa melalui vending machine kayak gini. Tinggal bayar terus tiba-tiba di drop ada emasnya coy. Menarik ya, negara ini seaman itu loh sampai berani taruh vending machine berisi emas coy. Jujur aku kaget sih, karena ini tuh emas 24 karat yang bisa dibeli di vending machine di tempat umum coy. Ini kalau kita taruh di negara Konoha gimana ya? Lanjut kita jalan-jalan lagi. Kali ini kita nyebrang dari Far East Plaza menuju Ion Orchard. Surganya barang-barang mewah dan unik. Kita juga mampir sebentar ke Pop Mart yang tempatnya tuh lagi rame banget. Gak tahu kenapa ya tahun 2025 ini kayaknya unik aja barang-barang kayak gini masih laku coy. I mean ya di ekonomi yang lagi susah ini mainan kayak ginian malah laku. Orang-orang pada kenapa sih bukannya hemat malah belanja mainan. Tapi ya emang suka-suka mereka sih. Ini mainan woi. Lihat tuh antriannya sepanjang itu cuman buat beli blind box atau mainan-mainan lucu kayak gini doang. Gila usaha kayak gini panen duit juga ya. Gila sih Pop Mart rame yang minta ampun coy. Antrian kayak gitu parah. Ya. Kita udah selesai guys beli perlengkapan sakit make up. Tapi kalau misalnya yang mau beliin satu doir lagi boleh kok. Enggak. Itu doir. Ada doir. Mau dong doir.
Dah lah, kita kesini bukan mau ngabisin duit, tapi kita cari makan. Jadi salah satu alasan kita datang ke sini ya karena kita penasaran sama satu tempat ini. Makan mie bakso antriannya yang katanya tuh bisa sampai 1 jam. Antri. Lihat antrinya tuh ya. Ya, antrinya itu dari sini nyambung lagi ke situ sampai ke sana tuh. Gila. Penasaran sih apa yang mereka jual. Ini mah cuma mie pakai bakso doang, tapi kok antriannya tuh bisa hampir 1 jam. Bener-bener ya ini jualan, wah gila sih. Lihat aja mangkok yang numpuk kayak gitu. Apa kagak panen coba? Ya kelihatannya sih enak karena uwarnya tuh banyak. Ini dilisin Teochew fishball noodle. Langsung aja kita cobain. Dan ternyata sih menurut aku yang dry ini memang enak lah. Tekstur mie-nya tuh unik dan rasanya tuh ya somehow ini enak sih. Baksonya juga chewy gitu loh. Kayak kejel-kejel tapi digigit cerot pecah gitu loh. Enak sih, enak. Yang kuah sih oke lah ini. Not really our type tapi ini masih enak buat dimakan. Ya kalau ke Singapura belum pernah cobain ini, bolehlah cobain sekali. Udah selesai makan, kita naik untuk belanja. Bagus ya menurut ya. Daerah ini emang pusatnya barang-barang branded. Harganya relatif lah. Selama kita ngecek harga, beberapa brand tuh lebih murah di sini dibanding di Indo. Tapi sebagian sisanya ya lebih mahal di sini daripada di Indo. Jadi kesimpulannya overall sih ya lebih kurang sama lah ya. Dan pas lagi jalan kita ketemu sama Famous Amos. Si Fanny memang dari kemarin tuh suka banget makan yang manis-manis selama lagi di sini. Ya sesekali kalau lagi liburan nggak apa-apa kali ya. Ini tuh cookies tapi rasanya tuh somehow ini enak sih. Dulu pas aku zaman kuliah juga aku sering beli sih. Cookies tapi somehow ini enak. Yang coklat. Nah, yang original. Setelah jajan kita lanjut jalan lagi. Kali ini kita menuju ke Apple Store yang cukup besar di daerah Orchard. Karena katanya si Fanny tuh lagi pengen ganti baterai iPhone 11-nya. Dan ya langsung aja kita mampir sih. Beneran di sini tuh bisa ganti baterai dan harganya lebih kurang di 1,5 juta. Tapi masalahnya kita diminta nunggu 45 menit sampai 1 jam hanya untuk periksa stoknya dulu apakah masih ada. Ya aku bilang kalau ngecek doang butuh 45 menit sampai 1 jam. Mager sih. Mau cage. Ganti baterai aja harus nunggu 1 jam buat ngecek stok baterainya. Enggak. Ya udah kita skip gak jadi. Jadi akhirnya kita malah ke 313 Somerset. Niatnya ke Cage tapi malah ketemu minuman yang satu ini. Ternyata ini namanya Cha Panda. Kebetulan banget mereka baru launching jadi kita cobain. Gara-gara dikasih kipas jadi ikut masuk. Panda lucu seperti aku. Dan. Ini gara-gara disogok pakai kipas. Jadi kita cobain. Kacau. Katanya udah punya 8.000 outlet di China dan ini pertama kalinya di Singapura. Kita cobain. Mereka bilang udah punya 8.700 store di China dan sudah terjual 1 billion cup. Sepenasaran itu ya udah langsung aja kita cobain. Jujur secara harga ini nggak murah sih, tapi gimana rasanya? Enak. Ya begitulah. Sembari jalan kita ketemu dengan H&M Home. Jujur aku tuh baru tahu kalau ternyata H&M tuh jual perabotan rumah. Selama ini aku tahu H&M tuh cuma jual baju ya, at least pakaian-pakaian gitu doang. Tapi ternyata mereka di sini ada jual lilin, ada jual kayak apalah ini, hiasan-hiasan ruangan gitu loh. Bahkan dia juga ada jual boneka, cuy. Sumpah ini semua tuh aku baru tahu. Lanjut kita jalan lagi di 313 Somerset. Dan mall ini tuh serame ini. Gila woi. Dan karena tadi sembari ngobrol sama orang-orang di toko, ternyata kalau kita mau nyari barang-barang branded yang murah itu kita harus pindah ke salah satu tempat yang agak jauh tapi harga barang brandednya tuh murah. Jadi kita tuh ke IMM Building. Lokasinya tuh memang agak jauh dari Orchard tapi karena katanya lebih murahnya lumayan, ya kita coba mampir lah. Dan pas nyampe bener aja, lihat orang tuh pada belanja dan tulisannya tuh Outlet Mall. Nice. Pas masuk ya seperti mall pada umumnya, tempatnya tuh lumayan nyaman, tapi di sini tuh isinya semua factory outlet. Which is barangnya tuh ori, tapi barangnya tuh lebih murah, kayak ada banyak diskon gitu loh. Brandnya juga bukan yang middle to high banget sih, kayak ya masih oke lah, kayak Coach, Michael Kors gitu-gitu lah. Satu persatu store kita coba masukin karena memang kita sekalian cari barang sangjit.
Ya lumayan kan kalau dapat diskonnya gede. Dan pada akhirnya kita beneran belanja. Karena setelah diuji barang yang satu ini yang kita beli itu dompet lebih murah sekitar 700 ribuan dibanding di Indo. Lumayan lah. Lanjut setelah kita belanja kita makan. Jujur nggak tahu kenapa Singapura lagi rame banget. Ini cari tempat makan aja susah banget duduknya. Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau cobain fish and chip. Jadi ini ukurannya besar banget guys. Kayak mana nih nunjukinnya? Nih, besar banget dan ini aku beli mushroom soup. Harganya cuma $1. Kita cobain yuk. Bentar. Kentang goreng seperti biasa. Mushroom soup. Ini kayaknya enak nih. Enak. Sebenarnya makan tadi tuh cuma ngemil doang. Makanya beli 1 bagi 2. Karena kita bakal makan di tempat makan favorit aku. Jadi sekarang kita lagi menuju ke tempat makan salted egg chicken yang menurut aku tuh lebih enak daripada yang viral-viral. Daripada yang kalian tahu di Jalan Rocor, ini menurut aku jauh lebih enak. Bahkan dulu pas aku kuliah tuh, jam 4 subuh, jam 3 subuh, aku bisa datang atau minta delivery ke tempat kita buat makan. Karena memang seenak itu. Gak ada istilah kenyang dulu. Kalau pokoknya udah kenyang, udah makan pun, kita masih bisa pesan online lagi. Karena emang seenak itu, gila. Bahkan saking enaknya dan banyak orang Indo yang makan di sana, tuh Onti bisa ngomong bahasa Indonesia. Dan katanya dia buka cabang di Surabaya. Cuman yang di Surabaya aku belum pernah cobain sih. Kemarin mau cobain, tutup. Cuman nggak tahu ya. Intinya seenak itu. Pas sampai turun dari bus tuh kita masih harus jalan sekitar 800 meteran. Jalannya lumayan kerasa karena jalannya tuh agak nanjak gini loh. Tapi Capek nih. Capek lah, Oni ngajak aku jalan jauh-jauh terus. Mak mana nak ke Swiss kayak gini, tidak bisa. ini dia tempatnya. Namanya tuh Cui Xiang Yen Restoran. Kalau kalian ke Singapura coba Google Map ke tempat ini. Tempatnya tuh memang agak tersembunyi. Tapi aku jamin buat rasa mah ini enak banget woi. Harganya ya lumayan mahal sebenarnya. Tapi menurut aku ini the best number one salted egg chicken yang ada di Singapura. Ini adalah salted egg chicken yang menurut aku paling enak di Singapura. Ini ngalahin yang ada di Rocor sih, serius. Kalau kalian bilang itu yang paling enak, kalian harus coba yang ini. This is so good. Ini ayamnya kulitnya crispy, dalamnya lembut. Terus saus asin itu asin, manis, gurih. Dia pakai susu, creamy, yes. Ini creamy. Ini pakai susu soalnya. Enak banget, sumpah. Aku mau niru aja nggak pernah bisa ini enak banget. Gimana rasanya ibu? Enak banget, apalagi diaduk pakai nasi, enak banget. So good. Kalau kalian ke Singapura, kalian wajib cobain salted egg chicken yang satu ini. Ini memang tempatnya tersembunyi dan agak jauh, tapi menurut aku ini yang paling enak. Memang tempatnya tuh biasa aja gitu loh, tapi ini enak sih, enak banget. Worth it lah buat kalian jalan capek-capek tuh worth it untuk kesini. Jadi dulu pas kuliah 11 tahun yang lalu, aku kalau malam-malam kelaparan tinggal telepon uncle-nya buat dianterin datang makan di apartemen kita. Karena memang seenak itu, bahkan jam 3 subuh, jam 4 subuh uncle-nya tuh masih nganterin dulu coy. Ini tuh beneran enak, bahkan setelah makan pun kalau ditawarin sama teman-teman buat delivery ini, tetap aja aku ikut. Ini enak banget, serius. Gila sih. Selesai makan kita pulang ke hotel. Puaslah hari ini.